secara singkat, orang yang hidupnya mau meninggalkan ibadah hanya untuk urusan dunia, maka di nerakanya nanti, di neraka gambaran singkatnya itu akan diikat begini, cara membakarnya, kalau yang lain apinya langsung, kalau ini tidak, dari ujung kaki seperti dilas sampai dalamnya matang, dan ini tidak akan pernah naik kalau belum matang. Awas, matang dulu. Begitu sudah matang, naik yang Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam rahmat Allah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Berjumpa kembali di channel Sepertiga Malam Studio. Surah tadi adalah surah Al-Humazah, di mana surah tersebut berisikan ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Seperti apa ancaman itu teman-teman? Mari kita dengarkan kajian dari Ustaz Hadi Hidayat. Selamat mendengarkan. dimulai dengan sholat fardu, terus tiba-tiba terfikir untuk mengabaikan sholat karena ada proyek, terus tunda-tunda sholat, kan? Karena ada proyek tertentu sampai Jumatan ditinggalkan untuk mengumpulkan dunia. Maka antum boleh keluarkan ancaman Allah pada yang seperti itu supaya tetap memacu kita supaya bisa istiqomah. Misal, keluarkan Quran surah Al-Humazah. Ya, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi para pengumpat. Itu terjemahan mushaf. Tapi kalau kita terjemahkan dengan terjemah yang menggunakan nilai bahasa, ya ada balaghah, ada nahwu, ada sharaf ya. Setiap yang ada taknya menunjuk pada perempuan. Ya, kalau kita hadirkan sekarang, celakalah bagi para sosialita yang tukang gosip. Ya, perempuan-perempuan yang senang bergosip. Alladzi jama'a mala wa 'addadah. Ini agak unik. Biasanya kalau tak pasangannya dengan allati, tapi ini menggunakan alladzi. Alladzi menunjuk pada laki-laki bukan perempuan. Istrinya suka gosip, laki-lakinya suaminya suka mengumpulkan harta. Suami sibuk dalam bekerja, istrinya sibuk menggunakan harta suami untuk kumpul-kumpul cuman gosip dan sebagainya. Lihat, alladzi jama'a mala wa 'addadah, yang suaminya sibuk dalam bekerja cuma ngitung-ngitung hasil aja. Keuntungan sekian, ini sekian, ini sekian. Mama, ini yang kita dapatkan begini-begini. Ya Pak, besok Mama pakai untuk pertemuannya Pak, arisan. Itu kan cuma begitu. Berangkat ngobrolin orang begini macam-macam. Jadi habis di situ aja. Suaminya berangkat gelap, pulang gelap, berangkat lagi macam-macam. Enggak ada kenikmatan dalam kehidupannya. Lihat, yahsabu anna malahu akhladah. Dia kira harta itu bisa membuat kekal di dalam kebahagiaannya. Perhatikan, sampai sholat ditinggalkan. Jumatan diabaikan. Karena ada orang yang berusaha meninggalkan, menukar akhirat itu untuk dunia yang semata. Ya, Quran surah ke-62 ayat ke-11 paling kiri sebelah atas. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha fatarakuka qa'iman. Qul ma 'indallahi khairu minallahi wa minat tijarah. Ada sementara orang yang ketika engkau berkhutbah Muhammad tiba-tiba maaf, dia meninggalkan engkau sendirian berkhutbah, dia kejar kemudian kafilah-kafilah dagang itu. Ayat ini turun, ini sebagai pelajaran karena dulu di awal masa Islam, awal Jumatan, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba muncul kafilah dagang. Diskon besar, 90% lewat tuh, samping masjid. Mereka yang masih lama iman meninggalkan Nabi berkhutbah, mengejar barang dagangan itu. Lihat, selalu rumusnya begini. Kalau tidak disebutkan di Quran siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya kejadian itu akan berlaku umum di masa-masa selanjutnya. Dengan situasi yang berbeda. Masya Allah, antum bisnis di keuntungannya 10 miliar teman-teman sekalian. Tapi tanda tangannya dilakukan pas saat sholat Jumat. Pilih mana antum? Ngejar proyek 10 miliar atau antum Jumatan dulu baru kemudian kejar proyek itu? Pilih mana? Pas tanda tangannya waktu Jumat. Yang kalau dalam ikhtiar manusia, maaf, ikut Jumat dulu lewat proyek ini. Ambil proyeknya,
tertinggal Jumatnya. Pilih mana? Ikut Jumat atau ambil proyek? Dan tidak ada pilihan yang ketiga. Ikut Jumat dapat 10 miliar. Gak ada. Gak usah maksa antum, di sini saya tegas. Waktu kita terbatas. Ini yang tidak mudah. Maka bagi yang seperti ini ada muncul ancaman Allah di dalamnya. Lihat ancamannya positif. Qul ma indallahi khairum minallahwi minat tijarah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih senang dengan yang seperti itu, menukar akhirat dengan dunianya, atau hanya senda gurau aja, canda dia dengan yang seperti itu, cuma canda aja. Allah sudah siapkan ganti yang terbaik untuk dia. Apa alasan paling logisnya? Wallahu khairur razikin, saya yang tentukan rezekinya. Ayo kamu ikut ke sana, saya buat kecelakaan di jalan. Ayo kamu dapatkan itu, maut sudah menanti kamu sekarang. Jumat tidak dapat, harta nggak diperoleh. Mau apa kamu? Kalau dia mau datang dulu, saya ganti dengan yang lebih baik. Dia dapatkan proyeknya, dia dapatkan ketenangannya. Diberikan yang terbaik. Tapi kalau antum paksa tinggalkan itu, maka ayat diteruskan. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layumbadanna fil khutamah. Bagi orang yang rela meninggalkan ibadahnya hanya untuk urusan dunianya, dunia dibagi dua. Tijarah untuk bisnis, lahun untuk yang tidak bermanfaat. Ninggalin tahajud cuma untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Ninggalin sholat hanya untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Udah konser, ayo lewat. Isanya, maghribnya, ayo lewat. Silahkan. Beli tiket, beli ini, beli itu, ayo. Ada yang joget-joget, ada yang macam, ada yang mabuk ini itu. Dia itu lahun namanya. Dia kira akan abadi dengan keadaannya. Lihat baik-baik. Saya siapkan neraka spesial namanya khutamah. Wa ma adraka mal khutamah? Tahukah engkau apa tipikal neraka spesial khutamah itu? Narullahil muqadah. Neraka itu spesial karena akan dibuat membakar dari ujung sampai dengan kedalamannya. Lihat. Allati tattali'u 'alal afidah, sampai dengan ke otak yang paling dalam. Innaha 'alaihim muqsadah. Kalau dia enggak berubah, dia neraka itu mengintai menunggu. Kamu cepat pulang ya, saya tunggu. Cepat pulang, saya tunggu. Fi amadin mumaddadah, dan dia tidak dibiarkan tapi terikat secara singkat. Orang yang hidupnya mau meninggalkan ibadah hanya untuk urusan dunia, maka di nerakanya nanti, di neraka gambaran singkatnya, itu akan diikat begini. Bukan dilepas. Karena nanti ada orang di neraka yang biasa itu dilepaskan. Begitu haus dia ngambil air, airnya dari timah, ambil. Mau makan, makanan dari duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Ayo ambil dan sebagainya. Tapi yang ini enggak punya kesempatan, diikat begini. Cara membakarnya, kalau yang lain apinya langsung, kalau ini tidak. Dari ujung kaki seperti dilas. Sampai dalamnya matang. Dan ini tidak akan pernah naik kalau belum matang. Awas, matang dulu. Begitu sudah matang naik, yang ini sembuh, ini matang dulu, sampai ke ujung akal yang paling dalam, al-afidah. Afidah itu jama dari fuad, yang menentukan, yang merancang kegiatan kita. Seakan-akan Allah katakan begini, ini isi otak kamu ini apa sih? Yang lain masih mikir sholat, baca Al-Quran, macam-macam. Otak kamu ini lagi, maksiat lagi, sampai meninggalkan ibadah. Saya bakar sampai ke otak yang paling dalam, supaya nampak isi otak kamu ini apa. Terus dan diikat. Kalau mau coba silakan. Tapi disampaikan supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Makanya antum keluarkan, tuliskan ancamannya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka dan selalu istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian singkat dari Ustaz Adi Hidayat. Semoga kita dapat mengambil hikmah, ibrah, dan kita selalu bisa mengamalkan apa yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk kajian kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.